Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di sini nama saya Muhammad Andi Rasmansyah. Kami akan mengadakan podcast tentang literasi media. Dengan itu, saya akan mengundang tamu-tamu saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Mari kita lanjut sekarang. Ayo, sini tuh. Halo. Halo. Hai. Hai guys. Oke, karena di sini kami akan mengadakan podcast, kita akan perkenalkan dulu kepada para penonton. Siapa sih nama wanita-wanita ini, si cantik-cantik ini? Perkenalkan nama Anda dulu. Siapa? Ya, perkenalkan nama saya Elamelinda. Hai, perkenalkan nama saya Sanda Syahri Nurani. Halo, perkenalkan nama saya Saktika Dewi. Aku Syifa Fauzia. Oke, di tema kali ini kami akan membahas tentang media literasi berbasis pesan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu literasi media. Menurut para ahli bernama Rubin 1998 berpendapat bahwa yang dimaksud literasi media adalah pemahaman sumber teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi maupun interaksi dan dampak dari pesan literasi media tersebut. Nah, jadi begitu, itu tentang pengertian literasi media. Lalu saya juga ingin tahu dong, tentunya para penonton juga ingin mengetahui apa sih arti pesan media itu? Gimana, bisa memaparkan tidak, saudari Ella? Bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pesan media. Arti pesan itu sendiri yaitu hal yang ingin disampaikan, sedangkan media atau alat sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Jadi pengertian pesan media itu adalah isi atau hal yang ingin disampaikan lewat media. Nah, dari pesan media ada beragam jenisnya. Namun secara sederhana terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada literasi berita, informasi, hiburan, dan iklan. Gimana? Nah, kalau misalnya berhubungan dengan iklan atau hiburan, lalu gimana sih? Pasti ada manfaatnya dong tentunya. Manfaat pesan media bagi publik gitu. Contoh kayak tadi yang telah sebutkan, kata Sanda gimana pemaparannya? Oke. Manfaat pesan media bagi halayak publik itu memiliki manfaat yang berbeda-beda. Namun seiring berkembangnya kapitulasi media, jadi pesan media itu bermanfaat bagi halayak publik itu untuk menyampaikan suatu berita atau informasi. Oke, jadi begitu ya. Terima kasih kepada Ella dan Sanda yang telah memberikan arti pesan media dan juga manfaat pesan media bagi publik kepada para penonton dan juga saya yang tidak mengetahui. Tadi kan saudari Ella menjelaskan bahwa ada 4 bentuk poin tentang literasi iklan, literasi informasi, literasi berita, dan literasi hiburan. Nah, kepada saudari Sipa yang di ujung sana, apa sih literasi berita dan informasi? Coba dong dipaparkan kepada para penonton ini. Oke, jadi kalau misalkan literasi berita itu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat gitu, yang disebarluaskan melalui media. Sedangkan informasi yaitu keterangan, pernyataan, gagasan yang memiliki pesan, makna yang disebarluaskan melalui media juga sama. Nah, lalu ini kan ada 2 poin lagi nih. Pada yang cantik, tetes cantik itu Sartika kan. Nah, ke poin ke-3 dan ke-4 nih tentang literasi hiburan dan iklan itu bagaimana? Coba dong dijelaskan kepada para penonton. Nah, jadi literasi hiburan itu merupakan pesan media yang banyak, baik dilihat dari segi durasi maupun versinya.
Dibandingkan dengan pesan lain, hiburan paling banyak mengalami komodifikasi. Oke. Nah, lalu definisi dari literasi hiburan itu adalah sebagai strategi untuk memeriksa sejauh mana hiburan mempengaruhi cara hidup kita. Oke. Gitu. Begitu ya. Oke, terima kasih. Lalu di literasi iklan. Ya. Tadi ada literasi iklan. Oke. Jadi literasi iklan itu adalah bentuk komunikasi berbayar yang dikeluarkan oleh sumber-sumber tertentu bertujuan untuk mempengaruhi halayak agar bersedia melakukan beberapa tindakan saat ini dan di masa depan. Wah, jadi gitu ya. Saya tertarik tuh tentang pesan media. Jadi kesimpulannya adalah pesan media ini isi atau hal yang disampaikan lewat media. Di dalam pesan media terdapat 4 macam tentunya. Jenis pesan media dalam literasi yaitu literasi berita, literasi informasi, literasi hiburan, dan iklan. Nah, karena saya tertarik tentang pesan media, literasi hiburan, gimana sih? Ada nggak contohnya gitu? Contoh literasi hiburan ya dalam kehidupan sehari-hari gitu menurut kalian nih? Mungkin kayak sinetron atau aplikasi penghibur publik gitu, ada nggak? Banyak sebenarnya, kayak dari televisi, sinetron kartun yang kayak gitu ya, banyak yang itu termasuk hiburan gitu. Dan apalagi sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menurut saya itu menghibur gitu, seperti TikTok, Instagram, tapi sesuai juga dengan apa yang kita follow, yang kita ikuti. Banyak banget di situ, apapun itu, berbagai hal, bukan hanya hiburan aja, tapi juga sesuatu yang bermanfaat. Oke. Tapi kadang di era ini juga ya, bahwa literasi media hiburan juga suka terkadang dijadikan aksi sebagai cuan-cuan atau sebagai pembulian. Itu gimana sih tanggapan kalian tentang literasi hiburan menyangkut paut dengan pembulian seperti itu? Kalau pembulian kayak gitu, bagi aku mungkin yang membuli gitu ya, itu tuh orang itu kurang apa ya, dia kurang literasi gitu, kurang membaca bahwa kalau misalkan membuli itu kan sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu. Dampak yang sangat buruk. Iya, apalagi hak pekerja kayak gitu kan. Tapi ya terkadang si kreatornya atau statif yang kita bully juga kadang suka panas-panasin atau sengaja berulah bertingkah gitu, membuat netizen tuh geram atau gimana. Kadang juga ya lewat pembulian itu tuh bukan hanya membuli tujuannya gitu, tapi seorang yang cuma pengen cepat viral, Iya. tapi Iya, kadang kayak gitu juga. itu di Caranya salah gitu. merugikan orang lain. Padahal banyak hal gitu ya, kalau misalnya pengen viral ya kenapa nggak berkarya aja Yang positif. yang bermanfaat gitu buat orang lain, nggak usah ngebully. Kalau menurut kalian nih, kan aplikasi TikTok ini lagi viral. Maksudnya bukan lagi viral ya, emang diminati banyak penggemarnya gitu. Dari berbagai kalangan Ya ya. betul. Maupun bagaimanapun orang pasti mengikuti era zamannya kan, seperti hiburan TikTok ini. Kalian tahu nggak sih para penghasil gitu, yang kreator-kreator TikTok gitu, pernah nggak berpikiran bahwa kalian ingin memasuki media itu gitu, media hiburan sebagai pendapatan mungkin gimana? Pasti mau sih, apalagi kan itu hiburan yang benar-benar kita juga setiap hari konsumsikan. Kita juga tiap hari buka TikTok, buka hiburan-hiburan lainnya. Jadi menurut saya sendiri mau sih berpenghasilan dari TikTok itu. Ya namun kan dalam aplikasi TikTok juga kan emang sih ingin ya berpenghasilan, cuman terkadang kita sendiri juga bingung gitu mau kayak gimana gitu, kayak kita harus Membuat Harus konsepnya memikirkan gitu. konten kontennya kayak kayak gimana gimana gitu kan, belum tentu juga konten kita diterima oleh orang banyak atau Bener. sebagai motivasi orang banyak atau gimana lah gitu. Kadang kayak gitu, jadi ya kalau soal penghasilan ya gitu juga banget
Terus aku pernah dengar ya Apa itu? satu di podcast siapa gitu, dan siapa gitu aku lupa siapa yang bilangnya. Jadi gini, kebanyakan masyarakat plus 62 ini Iya. kebanyakan itu mengkonsumsi media tapi tidak memproduksi media gitu ya. Jadi dia tuh terus aja misal scroll TikTok tapi nggak berpenghasilan itu gitu. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, kita pun sama masih bingung gitu untuk gimana caranya gitu. Kan kalau misalkan di TikTok itu ada FYP ya, Iya. for you pay gitu. Dan untuk FYP itu tuh susah banget sebenarnya karena mungkin sesuatu video-video yang kita unggah itu bukan masih sedikit banyaknya. Lalu tanggapan kalian nih untuk kedepannya nih para aplikasi-aplikasi ini bakalan ngadain trending apa lagi sih kira-kira yang masih trending hiburan, kalau misalnya para penonton nih ingin tahu ketika membuat konten-konten hiburan menjadi penghasilan untuk kedepannya, menurut kalian gimana? Trending Yang trending, yang bakal nanti akan trending gitu. Ya kan nggak tahu kan kedepannya mah kayak gimana. tahu sih, tapi kebanyakan konten-konten di TikTok gitu kreator itu tentang paling tentang kehidupannya, day life-nya kan. Terus tentang Tentang lucu-lucuan gitu ya. Kan waktu juga kan ada TikTok Tours kan, TikTok Tours 2021 kan banyak tuh Mhm. para tiktokers. para tiktokers dan beberapa kombinasinya gitu tentang make up lah. Oh, dan juga kan ada nih tentang literasi hiburan juga ya dalam si kreator TikTok ini, bahwa hiburan itu nggak cuma hiburan doang dong, ada juga yang dimasukin hiburan sebagai sponsor gitu, mengendorse orang lain. Itu gimana sih prosesnya? Proses endorse Iya, membuat kreator tapi dalam bentuk promosi. yang dibuat oleh kreator Iya, promosi produk itu. iya gimana ya? Mungkin karena kita bukan karena kita bukan kreator, Ya, jadi jadi kurang tahu juga. kalau kita kurang tahu sih ya. Mungkin ya mereka ya daripada langsung endorse berarti dia mending mix dong dengan sesuatu yang dia viralnya karena apa. Misalnya dia karena viralnya karena tentang kehidupan dia di endorse tentang sesuatu ya dia masukin kan ya, Dalam cerita konten hidupnya kehidupan dia. terkadang juga si konten kreator itu di endorse karena yang pertama followersnya, terus yang kedua muka juga Buka ya? dia muka juga sih itu nggak cocok dong buat saya kayak gini. ya. Tapi nggak juga apa gitu. Iya. Terus ya gitu sih, paling dilihat dari followersnya, Dari like juga. public speakingnya, cara promosinya gitu. Jadi ya pasti banyak endorse yang datang ke konten kreator karena emang benar-benar mempengaruhi banget sih. Ketika si kreator itu mempromosikan bakal mempengaruhi banget ke si followersnya itu bakal beli atau enggak. Tergantung pesan yang ada di dalam video tersebut juga sih. Kalau misalnya pesannya jelas, terus juga pesannya masuk gitu ke dalam Manfaat manfaat masyarakat. yang didapatkan oleh masyarakat, pasti masyarakat juga bakal belilah produk yang di endorse oleh si artis tersebut. Jadi menarik sang pembeli kayak gitu ya, Dengan caranya masing-masing. dia. Pasti dong, pas awalan pasti menjadi korban dari para kreator untuk menikmati hasil-hasil mereka, tentunya untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Dampak untuk keseharian hidup Anda dalam literasi media ini apa? Dalam literasi media, di media ya. Anda terpengaruh nggak sama aplikasi TikTok itu maksud saya? Terpengaruhi karena bagi aku sendiri aku terpengaruhi karena apa, informasi kan kita itu bergerak itu berpikir dan otak itu bekerja sesuai informasi yang kita dapat. Nah, gimana caranya aku itu
sesuatu yang bermanfaat bagi aku. Contohnya tuh aku tuh nge-follow Contohnya TikTok gimana? itu konten-konten masak. Nah, setiap hari tuh aku tuh ngebuka TikTok, terus yang FYP tuh pasti keluarnya tuh tentang cara-cara masak udang, masak ikan. Nah, jadi aku tuh termotivasi juga. termotivasi gitu, aku bikin gimana sih bikin ikan yang enak gitu biar keluarga aku tuh seneng Dengan masakan iya dengan ikan masakan yang aku. ditanjung. Nah, terkadang juga kan ada konten kreator yang bikin set kayak gitu. Jadi kan kita menghalu ya. Iya, kadang bikin kita itu menghalu, terkadang terbawa Overthinking suasana, juga. terkadang Terkadang juga itu kan yang tentang perbucinan Perbucinan. ya, itu kadang emang benar gak sih katanya suka disetting gitu, atau Ya. emang the real, emang percintaannya emang nyata gitu. ada yang nyata, mungkin ada yang disetting demi apa? Demi tadi demi pencitraan sekali ya, demi meningkatkan pencitraannya gitu. Tapi banyak juga yang Tergantung kreatornya tersebut kan. Ya gimana gitu kalau misalnya di sosial media berhubungan kepada orang-orang gitu, pasti lo nggak akan diam di era kayak gini, pasti punya medianya gitu sendiri. Bisa nggak dijelasin media Ella itu kayak gimana ketika akun Ella membangun media? Aku mah jarang itu sih ya, jarang ke puasa. Tapi mengetahui ya, Mengetahui. kita menonton gitu. Lalu Anda gimana? Kalau aku mah ya literasi hiburan tuh pakai dua media. Yang pertama media sosial kayak TikTok gitu, TikTok, Facebook atau sejenisnya. Terus yang kedua sama televisi yaitu sinetron gitu. Nah kalau sekarang sih aku pribadi lebih satu keluarga lebih ke nonton televisi, sinetron. Terkadang terbawa suasana kalau sinetronnya tuh greget gitu ya. Terus juga ada pelajarannya gitu, kayak nanti rumah tangga gimana gitu Oke. depannya kayak gitu. Berpikir Ya, Jadi di dalam sinetron itu terdapat pesan-pesan yang disampaikan melalui cerita. iya. oke, Kayak kita tuh jadi melalui sinetron itu kita tuh jadi bisa mengetahui gitu bagaimana sih situasi rumah tangga kalau kita sudah berumah tangga. Iya. Ya walaupun kan sinetron itu kan di setting drama atau gimana, tapi kan itu ada real gitu, ada nyata dalam kehidupannya gitu. dan juga ada Ada dampak pelajarannya. positifnya juga ya. Nah, nanti dipotong aja. Kan tadi menurut Sartika nih ada sinetron yang mana yang bisa berdampak pada masyarakat banyak tentunya, entah positif atau negatif gitu. Sinetron yang sering aku tonton itu adalah sinetron Azab. Iya. Nah, dalam sinetron Azab tuh dia tuh menayangkan sebuah hiburan tapi di dalamnya itu ada pesan juga. Contohnya itu kayak misalnya Azab tentang kita tuh gak boleh tuh mencuri. Nah, pesan yang disampaikan melalui drama Azab itu kalau misalnya kita mencuri itu tuh tangan kita tuh bakal Terpotong. potong. Iya benar. Intinya mah bakal ada balasan Balasan Balasan. dari perbuatan yang kita buat sendiri. di dunia. Jadi penonton tuh kayak oh iya dia tuh gak boleh mencuri, kalau mencuri pasti bakal ada balasannya. Oke. Terus Banyak sih sebenarnya. Iya, kayak kartun juga Iya, ada banyak. juga. Kasih kita manfaat. Pin Iya, Upin juga itu ada manfaatnya gitu, apalagi buat anak kecil gitu. Iya. Itu mempengaruhi cara hidup. bukannya Upin kartun. Iya, Iya, kartun. Mengedukasi Dia juga bukan hiburan kan. juga, dia juga. Kayak harus berteman mereka tuh sesama, nggak boleh Saling Ngebantah orang membantu. tua kayak gitu. membantah orang tua. Saling membantu, tidak boleh saling mengejek dan lain-lain. Kayak ada kreatifnya juga. Yang di Indonesia yang kreatif apa? Apa ya? Soto Jarwo yang saya tahu saya.
Nusarara itu Iya, Nusarara itu tentang religius. tentang agama ya. Ada surat-surat Mengedukasi anak-anak juga. edukasi anak-anak, jadi anak-anak teredukasi. Tapi ya terkadang anak-anak sekarang tuh lebih ke media, Iya. lebih ke gadget gitu anak-anak sekarang tuh. Iya, jadi anak-anak SD sekarang mainnya udah JJ. Jadi jarang lagi ya. Jarang. Jarang. Padahal itu salah satu film kartun dan kartun bagus banget. Meskipun ada di YouTube juga kan itu ya. Ada di YouTube, sekarang ada di TikTok juga. Aduh, kayaknya udah dulu deh. Tapi terima kasih tentunya telah memaparkan tentang media pesan pada para penonton dan saya sebagai tuan rumah. Oke, terima kasih ya. Karena waktunya sudah mau selesai, mari kita selesaikan di sini. Kita berhenti di sini mungkin untuk membahas kedepannya atau membahas perihal lain kita bisa mendiskusikan lagi. Terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Bye. Assalamualaikum.